Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuannya, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan itu. Shalom GBI Sukawarna, shalom. Shalom. Saya percaya hari ini ada sukacita karena Allah kita baik, amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, jalan sukacitaku sebab Dia baik.
Raja atasku. Sambil angkat tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama semua, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi nyatakan, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersukacita, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Engkau Yesus bertahta. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Come on, bersama sambil angkat tangan katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on, sama-sama, Raja mulia. Suara-suara buat Tuhan. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku temukan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi dari awal bersama kita katakan, inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang, kami tidak takut Tuhan, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali lagi katakan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah. Kamu nyatakan dengan iman percaya, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Ku tak takut karena Kau besertaku. Dan kami tak takut Tuhan, dan ku tak takut karena Kau besertaku. Karena Kau beserta kami, Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu bersama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Shalom saudara,
Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih Tuhan, saya sangat percaya setiap saudara sehat dan penuh semangat. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan satu tema yang Tuhan boleh sediakan buat kita. Temanya adalah jaga rumahmu. Apa yang ada dalam benak saudara waktu saudara mendengar kata-kata dari jaga rumahmu? Kita pandai untuk menjaga kita punya kendaraan. Kita pandai untuk menjaga kita punya barang-barang perhiasan. Kita pandai untuk menjaga juga rumah di mana kita tinggal pada hari ini. Tapi kita lupa ada satu rumah yang Tuhan minta untuk kita jaga. Yaitu tubuh kita. Karena apa? Bukankah tubuh saudara dan saya adalah baiknya Tuhan? Untuk itu kita harus sama-sama pada hari ini mendengarkan akan pesan Tuhan ini. Jaga kita punya bait. Sebagaimana di dalam setiap rumah tangga, saudara tentu punya banyak perabot kan. Ada yang punya kursi, ada yang punya meja, ada yang punya televisi, ada yang punya macam-macam ada di dalam setiap rumah tangga. Demikianlah juga di dalam kita punya tubuh. Itu tentu juga ada banyak perabot-perabotan yang ada. 3 hal yang saya mau bagikan pada hari ini. Yaitu yang pertama, perabot apa yang kita mesti jaga. Yaitu perabot atau jaga hatimu. Saudara, Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kita punya kehidupan. Kenapa sih kita tuh mesti jaga kita punya hati? Karena seluruh perjalanan hidup saudara dan saya, baik itu usaha kita, baik itu kita punya pekerjaan, baik itu kita punya pelayanan, baik itu kita punya rumah tangga. Semuanya itu kalau mau berhasil dan beruntung harus dimulai dari hati kita. Hati yang bersih ini menjadi satu cerminan untuk perjalanan-perjalanan kita ke depan. Untuk itu saya ajak, bagaimana kita hari-hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk kita mulai jaga kita punya hati. Saudara, bagaimana firman Tuhan juga sampaikan pada kita di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hatilah timbul semua pikiran nih. Pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran macam-macam. Semua timbul dari mana? Dimulai dari hati kita. Sehingga waktu kita punya hati ini bersih, tentu kita punya pikiran juga akan menjadi pikirannya bersih. Saya mau bagikan satu kesaksian. Ini kejadiannya sudah cukup lama. Tetapi perlu kita sama-sama mendengarkan. Bagaimana ada satu orang ibu. Seorang ibu yang memiliki satu keluarga. Dan ini semuanya fine-fine saja berjalan dengan baik. Ke gereja mereka, baca Alkitab, berdoa bersama-sama. Satu kali ini ibu punya satu rasa sakit, bukannya sakit sebetulnya, gatel kira-kira begitu kan, ada di daerah perutnya daripada ibu ini. Dan waktu itu dia mulai garuk, mulai kepanasan, gak enak rasanya begitu kan, dia pergi ke dokter kulit. Dan waktu dia sampai ke dokter kulit, diperiksa oleh dokter kulit bilang, "Bu, gak ada apa-apa Bu, ibu semuanya baik-baik semuanya. Tetapi saya tetap akan kasih obat untuk mengurangi rasa gak enaknya, gatel sama ini rasanya panas." Udah dikasih ini resep, ibu ini mulai makan ataupun ngolesin ini resep yang ada, obat. Nah saudara, apa yang terjadi? Ternyata tidak berhenti baik. Ternyata justru di dalam hari-hari yang berlalu itu makin bertumbuh, makin menjalar. Jadi semacam kayak eksim, semacam kayak borok begitu kan. Dan ternyata ini seluruh tubuhnya dia ini gatal dan panas. Bayangkan kondisi seperti ini, tentu amat sangat gak enak kan, amat sangat gak enak. Dia datang lagi, pergi ke dokter, dikasih lagi obat oleh dokter, tapi tidak ada hasilnya. Satu waktu ini ibu mau tidak mau masuk ke rumah sakit. Singkat cerita, dia ditolong
oleh dokter di rumah sakit dan dokter juga periksa di opname di rumah sakit. Tidak bisa ketemu apa-apa saudara. Apa yang menjadi biang atau akar masalah daripada sakit ini ibu. Pada waktu itu suaminya undang gembala sidang untuk datang. Pak Pendeta tolong dong doakan saya punya istri. Ini istri saya kondisinya begini. Datanglah pendeta. Sampai di sana ini pendeta berdoa untuk ini ibu. Nah waktu pendeta ini gembala sidangnya berdoa. Dia diberikan satu hikmat oleh Tuhan. Coba kamu tanya dia ada menyimpan sesuatu seperti di dalam hatinya. Lalu ini gembala sidang tanya, Bu, ini saya diingatkan Tuhan, mungkin ibu ada sesuatu dalam hati ibu. Apa yang dijawab oleh ibu ini? Enggak ada, saya mah semuanya baik-baik saja. Sudah, pendeta doakan saja supaya ibu ini diingatkan oleh Roh Kudus hal-hal yang mungkin dia simpan. Berkali-kali ini gembala sidang datang dan lalu mendoakan dan berkata seperti itu. Tapi berkali-kali juga ini ibu lupa. Dia nggak ingat, dia bilang semuanya baik. Saya hubungan dengan suami baik, dengan anak-anak baik, dengan semua tetangga baik, dengan teman-teman baik, semuanya baik. Tapi sekali waktu ini gembala datang, dia ulangi kembali. Karena ini gembala dia rasa ini ibu sesuatu nih ada dalam hatinya. Dan ternyata ibu ini diingatkan oleh Roh Kudus. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang ada di dalam kita punya hati. Apa yang ada di dalam kita punya pikiran yang mungkin terlupakan. Jadi ibu ini baru terbuka. Setelah dia diingatkan oleh Roh Kudus. Ternyata apa yang terjadi. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu. Dia memiliki kekecewaan yang begitu mendalam. Kepada siapa? Tidak ada lain kepada papanya sendiri yang sudah meninggal. Saudara, yang terjadi dia dilepaskan. Dia dituntun oleh gembala sidang. Ayo kamu minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni papa kamu yang sudah meninggal. Saudara, sungguh ajaib. Waktu kita punya hati dibereskan di hadapan Tuhan. Dengar baik, bukan dilupakan. Jadi ini ibu waktu mengalami masalah sekian puluh tahun yang lalu. Dia hanya sekedar melupakan. Ini kembali lagi masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin masuk dalam alam bawah sadar kita. Dan kita nggak menyadari karena hanya sekedar dilupakan. Tapi Tuhan mau dibereskan. Sehingga waktu ibu ini bereskan di hadapan Tuhan. Biarpun papanya sudah tidak ada. Tapi dia minta ampun juga dan mengampuni papanya. Apa yang terjadi kemudian? Saudara, dia sembuh total. Tanpa aneh-aneh. Artinya nggak perlu dengan obat yang macam-macam. Sembuh dengan total. Kenapa? Karena dia mulai dari hati yang benar-benar plong di hadapan Tuhan. Saya ajak, jaga hati saudara dan saya semuanya. Yang kedua, Tuhan ingatkan pada kita setelah jaga hati, jaga apa lagi? Yaitu jaga kita punya mulut. Saudara, kita mesti jaga kita punya mulut. Bukankah Amsal 18:23 berfirman kepada kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakan akan memakan buahnya. Tahun ini, Bapak rohani kita, gembala kita, Pak Niko, menyampaikan pada kita. Kita ada dalam tahun Pei Alep. Di mana ini berbicara mengenai perkataan. Saudara, perkataan apa yang saudara keluar dari saudara punya mulut? Karena apa? Karena di dalam perkataan saudara itu ada kuasa. Sehingga hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Barang siapa yang atau suka menggemakan akan memakan buahnya. Buah apa yang saudara mau makan? Saya mau makan buah yang manis. Saya mau makan buah kehidupan. Saya mau makan buah firman Tuhan. Saya mau makan buah berkat daripada Tuhan. Tentu kalau saya mau makan buah yang manis, buah yang berkat daripada Tuhan, buah firman Tuhan yang saya mau makan, saya harus nanam. Nanam tentu benih pohon yang baik, pohon firman Tuhan. Saya mesti tanam pohon kebaikan dalam perkataan, itu yang saya mesti tanam.
Supaya apa? Satu kali kelak itu pohon jadi besar. Dan saya menikmati buahnya. Tetapi buahnya karena saya tanam dengan benih yang baik, maka buah yang baik juga yang saya makan. Saudara, tanpa kita sadari, ada orang-orang percaya, yaitu dia tidak sadar bahwa setiap perkataan itu ada kuasa. Setiap perkataan itu seperti kita sedang menanam benih. Wah, kita sedang menanam benih, kita sedang menanam benih, kita sedang menanam benih. Sekali lagi, benih apa yang saudara tanam? Kalau saudara menanam benih, yaitu firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan. Maka yang terdapat kita yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati. Terlebih lagi kita yang memperkatakan. Karena itu yang kita perkatakan yang akan kita dapatkan. Ayo saya ajak. Kita jaga kita punya mulut. Kita jaga kita punya perkataan. Dan mulai hari-hari ini perkataan yang baik. Perkataan yang membangun kepada anak-anak kita. Kepada keluarga saudara dan saya. Kepada semua orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Tapi jauh lebih diberkati lagi, yaitu saudara sendiri yang memperkatakan akan firman Tuhan. Saudara ingat baik satu hal, bahwa di dalam Matius pasal ke-12 ayat yang ke-36, Tuhan ingatkan pada kita bahwa setiap perkataan, jadi apapun yang kita perkatakan, itu harus dipertanggungjawabkan. Sekali waktu kita harus mempertanggungjawabkan. Saya belajar untuk saya tidak mau mengatakan yang sia-sia, mengucapkan yang sia-sia. Apalagi perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghancurkan. Jangan, tapi kita mulai memperkatakan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati satu dan yang lain. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir setelah kita didapatkan yaitu perabotan pertama, yaitu perabotan hati. Yang kedua perabotan kita punya mulut. Yang ketiga perabotan apa? Perabotan yang ketiga perabotan yaitu jaga matamu. Jaga mata kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, satu waktu saya punya anak, beberapa tahun yang lalu tuh udah lama. Beberapa tahun lalu antar ke satu rumah sakit yang khusus buat mata. Jadi kita tunggu dokternya sedang praktek, ada pasien-pasiennya lain. Sambil tunggu itu ada ruang tunggu yang besar dan saya melihat ada satu banner yang besar. Menyolok itu banner. Kenapa buat saya sangat menyolok? Karena itu banner tulisnya begini. Bahwa 83%, dengar baik, 83% informasi ke otak saudara dan saya, ke dalam pikiran saudara dan saya, itu masuknya melalui mata. Coba, 83%. Ini sesuatu yang begitu besar, 83%. Jadi sisanya yang 17%, itu masuknya melalui apa? Pendengaran kita, penciuman kita, perabaan kita. Tapi 83% itu masuk melalui kita punya mata. Kenapa Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba? Karena biarkan matanya dia buka. Dia jatuh karena dia biarkan gerbang matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Kenapa Hawa bisa makan buah terlarang? Karena dia melihat, aduh itu buah bagus banget. Dia makan. Masuk dalam pikiran dia, oh iya ini pasti enak ini buah. Karena dia lihat. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya ajak. Jaga mata kita baik-baik. Karena apa? Dari situ masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan pada kita dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi kalau ini pelita kita nih, pelita kita. Kalau kita punya mata itu baik, terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Saudara, apa yang saya baca tadi di banner di rumah sakit mata, pas dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu pasti mengkonfirmasi segala sesuatu yang ada. Saudara, untuk itu kita mulai. Jaga perabotan kita punya mata.
Karena mata kita ini berpengaruh banyak kepada hidup kita. Tubuh kita menjadi gelap kalau mata kita juga gelap. Tapi tubuh kita menjadi terang dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Dalam era Pentakosta yang ketiga ini, di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir pada hari-hari ini, di mana kala hidup kita menjadi terang bagi Tuhan dan dimulai dari mata kita yang terang. Hindari hal-hal untuk kita melihat hal-hal yang tidak baik, yang membuat kedagingan kita keluar. Tapi biarlah kita jaga mata kita. Tetapi bukan saja mata, kita perlu jaga kita punya mulut. Karena kita ada di dalam tahun Pai Alef. Dan bukan mulut saja, tapi kita perlu jaga kita punya hati. Karena dari hati kitalah terpancar kehidupan kita semuanya. Baik, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mau ajak semua kita untuk sama-sama kita mau berdoa. Supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Menjaga hati kita. Menjaga kita punya mulut. Menjaga kita punya mata. Supaya hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini ada pesan-pesan Tuhan untuk kami boleh menjaga kami punya hati. Menjaga kami punya mulut, menjaga kami punya mata Tuhan. Supaya melalui hidup kami Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan tolong untuk kami boleh diberikan kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya benar-benar kami dapat dipelihara dan kami dapat memelihara setiap keberadaan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh meteraikan setiap firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.